Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan. Sore ini kita akan mereview saham-saham yang potensial buat scalping harian 22 Oktober 2021. Yang pertama kita akan mereview dulu tentang indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG kalau kita lihat tadi ditutup melemah minus 0,35%, ditutup dengan candle long black body ya. Ditutup pada harga 6.632.9720. Kalau kita lihat dari trend up-nya sudah ini ya. Ini sudah kata trend di sini. Jadi apa? Trendnya sideways, bearish sideways. Kita lihat untuk MACD-nya sendiri, histogramnya sudah mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat untuk stokastiknya juga sudah membentuk dead cross di area 93,85. Berarti ini potensi IHSG akan potensi lanjut ya, mengalami penurunan. Next, saham sekarang yang pertama adalah TINS. TINS secara trend lain tadi kita lihat ya, ini gagal break ya. Kalau kita perhatikan di sini gagal break di high ini di 1710. Nah, ini tadi ditutup melemah minus 3,48% pada harga 1665. Membentuk candle long black body ya. Nah, secara MACD kita lihat ini mengalami histogramnya ya, kita lihat perlahan mengalami penurunan ya. Penurunan bentuk histogram osilatornya berpotensi membentuk bearish divergence. Kalau kita lihat untuk stokastik sendiri sudah membentuk dead cross ya pada garis stokastik 88,82. Walaupun secara teknikal masih fase pembelian, tapi tren secara keseluruhan sudah mulai patah ya. Trennya sudah mengalami penurunan. Jadi ini berpotensi dibawa turun dulu ya. Kemungkinan bisa sampai di sini ya, ke harga 1570. Jadi bisa saja dibawa ke 1570. 1585. Next, kalau kita lihat secara ini ya, ini untuk broker summary-nya kita lihat tadi YP ada melakukan akumulasi sebanyak 55.585 lot. Jadi YP masih ada nyimpan barang di 55.585 lot di harga 1.707. Jadi YP juga ini nyangkut ya, karena harga lasnya kalau kita lihat tadi ini 1.665. Jadi ada beberapa ya, YP sama CC masih ada barang di harga 1.658. Jadi kemungkinan besar mereka akan averaging down. Jadi bisa saja turun ini. Kalau kita lihat memang ini ya, tadi walaupun di fase periode DI untuk top 5 broker accumulation itu mengalami distribusi, tapi 5, 10 dan 20 nya adalah ada distribusi ya, melakukan distribusi. Asing kalau kita lihat net buy sell asing periode 1 distribusi ya. Jadi ini kita lihat lebih ke distribusi. Kalau kita lihat ini menarik, 5 menit terakhir tadi ada akumulasi ya. Jadi ada di top 5 broker itu ada akumulasi di 5 menit terakhir, tapi NBASE-nya net buy sell asing masih distribusi. Next, saham berikutnya adalah TOWR. TOWR kalau kita lihat secara trend lain, ini tadi membentuk candle spinning tops ya, yang lebih mengarah ke short bullish. Jadi sudah mantul di
garis di harga 1165. Jadi area supportnya 1165 sudah terjadi penurunan ya. Nah di sini tadi ditutup menguat 0,42% pada harga 1185, membentuk candle spinning tops atau lebih mengarah ke short bullish. Kalau kita lihat secara MACD di sini sempat di sini ya sempat akan naik tapi turun lagi di sini. Nah di sini apakah akan naik? Kita tinggal menunggu konfirmasi candle selanjutnya. Secara stokastik di sini sudah membentuk golden cross ya di area 9,62. Jadi golden cross telah terbentuk di sini. Kalau kita lihat ini masih fase penjualan. Kalau kita lihat tadi yang masih nyimpan barang itu YU sebanyak 210.771 di harga 1182. Tapi ini melakukan frekuensi melakukan pembelian 967 kali, tapi juga melakukan penjualan sebanyak 328 kali. Jadi beli sambil jual, beli jual ya, untuk mendapatkan averaging di 1182. Jadi total pembeliannya kalau kita lihat by value ini 32,2 miliar, tapi netnya di sini tinggal 24,9 miliar. Pun dengan BK ini masih ada nyimpan barang 132.150 lot dengan nilai total 15,7 miliar ya. Ini juga sama. Frekuensi pembeliannya 1.528 kali, sementara frekuensi penjualannya 777 kali. Untuk bandar moliginya kalau kita lihat 5 menit terakhir tadi, top 5 brokernya itu top 5 broker akumulasinya melakukan distribusi, sementara asing buy sell asing itu akumulasi ya. Jadi asing melakukan akumulasi. Kalau untuk time frame daily-nya sendiri sama ya. Asing melakukan akumulasi, sementara top 5 broker distribusi. Jadi ini ada potensi diangkat naik ya kalau kita lihat, karena asing melakukan akumulasi. Next saham Pegas. Pegas kalau kita lihat ini ya ditutup melemah minus 3,53% pada harga 1.505. Jadi ini sudah ya. Kalau kita lihat ini sudah gagal break ya. Kalau kita lihat ke belakang itu sudah gagal break di ini 1.515 ya. Karena tadi high-nya itu 1.570, jadi sudah agak potensi di bawah turun ya kalau kita lihat. MACD sudah kita lihat dari ini divergence ya kalau kita lihat. Ini di sini ya. Nah, ini. Jadi sudah untuk histogram osilatornya sudah membentuk divergence ya. Ini kita lihat ini. Nah, ini kan mengalami penurunan. Sementara di sini potensi membentuk golden cross garis MACD dan signalnya. Berarti ada potensi dibawa turun ke sini di histogram osilatornya, berpotensi berada di area minus jika ini terbentuk dead cross. Untuk stokastiknya sendiri bisa kita lihat ya, sudah membentuk garis dead cross di area 93,67, jadinya sudah di area jenuh. Ini sudah jenuh beli ya atau overbought. Secara broksumnya sendiri kalau kita lihat ini tadi CS ada melakukan pembelian ya.
Kalau kita lihat tadi CS melakukan pembelian ya, ini 1006 kali ya, pada harga 1510, sebanyak 274.891 lot. Ini belum menjual ya, jadi ini melakukan akumulasi. CS ya melakukan akumulasi senilai 41,5 miliar. Jadi total lotnya total volume lot yang dia beli itu 274.891. Jadi CS ini melakukan akumulasi di harga 1510. Tadi ditutup di harga 1505. Jadi masih nyangkut ya. Kalau kita lihat untuk Bandar Moliginya, ini di hari pertama itu ada distribusi, tapi 5, 10, 20 itu akumulasi ya. Nah sama dengan asing, jadi hari pertama juga distribusi, tapi 5, 10, 20 juga akumulasi. Ini menarik ya, ini 5 menit terakhir distribusi ya. Ini asing dan lokal juga melakukan distribusi, jadi sebenarnya potensi dibawa turun ya Pegas. Next, SWOT kalau kita lihat tadi ini ya, sempat ke harga high-nya itu di 244, jadi menguat 2,17%, ditutup di harga 188, membentuk candle bearish pending tops. Mengapa bearish pending top? Karena dia harga opennya di atas daripada harga last. Harga open tadi kan 194, sementara harga close-nya 1888. Kalau kita lihat secara MACD ini masih potensi naik ya. Kalau kita lihat nih, ada di sini kan sudah membentuk golden cross untuk garis MACD, untuk ya garis MACD-nya ya. Tetapi untuk stokastik membentuk garis dead cross. Jadi ini agak riskan ya kalau kita lihat, karena stokastik dengan MACD-nya berlawanan. Sementara untuk teknikalnya strong buy. Nah, untuk ininya ini masih wait and see ya kalau teknikal seperti itu, karena antara MACD dan stokastik berlawanan ya. Coba kita cek. Nah, kalau kita lihat tadi kakak masih nyimpan barang sebanyak 100.106 lot dengan nilai 2 miliar ya. Ini melakukan pembelian di harga 196, itu averagingnya ya. Tadi masuknya itu 1596 kali, tapi juga menjual 1227 kali kalau kita perhatikan ya. Jadi EKK, CC, XC sama BQ. Jadi ada 4 yang nilai nilai atau PLB harga sahamnya itu di atas 1 miliar ya pembeliannya. Yang paling banyak kakak. Ini bisa kita lihat masuknya di sini ya. Rekan-rekan terakhir bisa perhatikan, ada yang masuk ini ya, ada yang berapa kali, ribuan kali masuk ya. Sementara ini juga ribuan kali jual. Kalau kita lihat untuk time Bandar Moliginya ya, 5 menit terakhir itu akumulasi ya. Asing distribusi tapi lokal akumulasi. Tapi untuk ini kita lihat, ini justru yang time frame daily-nya sendiri akumulasi distribusi ya. Ada distribusi, ada akumulasi ya. Ini masih menunggu ya, masih wait and see ya. Kalau untuk SWOT ini potensi naik ada,
potensi turun juga ada. Kemungkinan membentuk ini ya, seperti ini. Jadi naik dikit turun lagi. Artinya ada retrace ya. Host jeda, kemungkinan bisa turun di bawah ke 192. Next, CSIS. CSIS tadi kalau kita lihat ya, ini membentuk candle mirip spinning tops, tapi mirip ada juga potensi membentuk inverted hammer. Ditutup menguat tadi ya 3,19% pada harga 97. Kalau secara teknikal ini kita lihat ya, ini antara histogram osilatornya potensi naik ya. Pun dengan stokastik juga kita lihat ini membentuk golden cross di sini. Ini fase pembelian. Kalau tadi kita lihat, ini YP masih nyimpan barang 35.073 lot sebesar 396,9 juta ya, nggak terlalu banyak ya, di bawah setengah M. Di harga averaging itu 99, berarti harga lastnya tadi 97, berarti masih nyangkut juga ya. Kalau kita lihat ini YP, BK juga nyangkut, ada beberapa ya yang nyangkut ini karena harga lastnya tadi 97. Ini masih ya, kita lihat dulu untuk bandarmologinya sendiri CSIS. Ini kalau kita lihat time frame daily-nya ini akumulasi ya untuk local top 5 broker ya. Asingnya sendiri distribusi, asing menjual, lokal membeli. Kalau kita lihat 5 menit terakhir ini distribusi ya. Ini sebenarnya kemungkinan turun ya kalau kita lihat posisi seperti ini. Karena untuk mendapatkan ini kalau kita lihat teknikalnya ini mantul di sini, sudah mantul sebenarnya di harga 92. Jadi ini potensi naik ya, tapi kalau bandarmologi lagi distribusi ya. Tapi 5 menit terakhir tadi itu ada akumulasi. Ini sebenarnya potensi naik, bisa saja dibawa naik ya. Next, saham berikutnya adalah Food. Kalau kita lihat secara trendline ini sudah gagal break ya. Tadi sempat ke harga tertingginya itu 133. Kemudian taking profit banyak, jadi ditutup di harga 110. Persentase kenaikannya 11,11%. Ditutup dengan candle inverted hammer. Secara chart candlestick ini sudah gagal break, artinya sudah potensi turun. Tapi secara MACD dan stokastik ini justru sebaliknya baru mulai naik ya kalau kita lihat. Di sini ada dua ya untuk stokastik untuk histogram osilatornya sendiri ini menunjukkan potensi kenaikan. Sedangkan garis signal dengan MACD-nya menunjukkan golden cross. Jadi ini potensi masih lanjut ya kalau secara MACD. Pun dengan stokastik di sini membentuk garis golden cross dan masih dalam zona golden cross, belum ada tanda-tanda pembentukan net cross. Secara teknikal kalau kita lihat ini masih strong bullish ya, strong buy. Sama ya, strong bullish dengan strong buy. Ini jadi ada kontradiktif antara chart candlestick dengan indikator MACD dan stokastik. Kalau secara bandarmologi ini tadi untuk hari pertama ini, periode pertama top 5 broker ada akumulasi ya, akumulasi. Kalau asing distribusi, net buy sell asing. Untuk 5 menit terakhir kalau kita perhatikan netral ya. Dan hari ke-5 dan 10 itu akumulasi. Untuk top 5 broker accumulation, yang lainnya netral. Jadi ini sebenarnya
Kalau bandarmologinya potensi naik ya. Kalau secara broker summary kita lihat untuk put, kita lihat di sini PD yang nomor 1 ya, artinya yang paling banyak barangnya itu PD sebanyak 38.029 lot. Kalau kita nilai valuasikan nilainya itu 478 juta. Jadi saat ini yang banyak itu PD sama XC. Untuk ini sudah net ya. Kalau kita lihat XC 196,8 juta. Ini tadi mereka harga averaging itu 122 dan 121. Sementara harga last tadi kalau kita lihat itu 110. Jadi ini mereka tidak taking profit ya. Maksudnya mereka tidak menjual semua. Mereka masih ada barang di harga averaging 122 dan 121. Jadi ini kalau kita lihat untuk broker summary-nya sini masih potensi naik ya. Kalau kita lihat ini frekuensi pembelian juga tadi untuk PD sendiri 1933, XC 2498 kali masuk ya. Kalau ini dia menjual 1633, jadi hampir sama ya perbandingan jual dan belinya antara hampir sama frekuensi penjualan dan pembelian oleh PD. Kalau XC sedikit ini ya, agak banyak ya, untuk frekuensi pembeliannya lumayan banyak. Jadi untuk bandarmologi, broker summary, MACD dan stokastik indikasi melanjutkan ya kenaikan. Potensi bullish lah besok ya. Next, berikutnya UNTR. UNTR kalau kita lihat secara trendline ini sudah koreksi. Jadi 2 hari ini udah koreksi, tadi ditutup melemah ya, minus 3,70% di harga 24.700. Jadi ini potensi dibawa ke 23.875. Ini secara technical chart candlestick ya, dengan menggunakan garis support dan resist. Jadi supportnya ini 2387, ada kemungkinan ke situ ya. Karena kalau kita perhatikan secara MACD sama ya. Di sini ini golden cross perpindahan, bukan golden cross, dead cross perpindahan dari area positif ke area minus ya kalau kita lihat sini. Dan ini membentuk bearish classic divergence. Jadi classic bearish divergence. Masih fase penurunan ya berdasarkan histogram osilatornya dan juga garis MACD-nya. Dan stokastiknya sendiri kalau kita lihat memang ini terjadi pantulan dead cross di sini di area garis 59,50. Jadi potensi lanjut turun. Technical sendiri menunjukkan fase netral, artinya antara pembelian dan penjualan itu sama-sama ya, sama kuat. Kalau secara broker summary kita lihat memang yang paling banyak barangnya saat ini adalah AK asing ya, sebanyak 12.540 lot atau 31 miliar. Harga rata-ratanya 24.663. Tadi kalau kita lihat di sini harga lastnya ini 24.700, berarti ini sudah ada, ini masih sudah profit ya. Pun dengan YU. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling banyak AK, YU, BK asing ya. Dengan averaging rata-rata dia bawah harga last tadi ya. Kalau kita lihat secara bandarmologi untuk UNTR, ini 5 menit terakhir tadi ada yang akumulasi ya di hari pertamanya. Nah, ini kalau untuk top 5 brokernya ada ada distribusi ya, tapi asing akumulasi ya, sama dengan di sini ya. Kalau kita lihat di sini tadi ini UBS, BK itu akumulasi ya kalau kita lihat tadi. Jadi asing ya, ada asing-asing melakukan akumulasi.
Jadi ini juga sebenarnya masih wait and see sih kalau kita lihat, walaupun di sini ada yang melakukan pembelian dari di harga bawah ya. Di 24.075 harga low-nya tadi 24.105 ada yang melakukan pembelian. Ini bisa juga potensi balik ke arah ya kalau kita lihat. Kalau kita mengaca pada metode support and resist. Tapi kalau untuk MACD, stokastik dan teknikal memang indikasi penurunan walaupun asing ada melakukan pembelian ya atau akumulasi. Next, BBTN ya. BBTN kalau kita perhatikan tadi ditutup melemah ya, minus 0,83% di harga 1795. Candlenya bearish Marubozu. Kita lihat setelah tren kenaikan di sini BBTN jadi sudah break di sini ya. Ini break di sini. Kemudian lanjut break di sini juga. Artinya sudah ini ya. Nah, kita lihat ini break di sini. Di harga 1685. Jadi ini kemungkinan koreksi sehat dulu ya, Jadi potensi lanjut next sebenarnya ada lebih besar ya, karena ini kalau kita lihat tarik garis ini masih tren sideways ya, masih tren naik atau uptrend. Kemungkinan koreksi dulu, jadi ada potensi turun dulu 1 atau 2 hari, baru lanjut naik untuk BBTN ini ya. Jadi kalau mau masuk nunggu dulu di harga sini di 1685, atau bisa juga masuk di nunggu di harga 1720, atau bisa juga nunggu di 1700. Tergantung candle konfirmasi pembalikan arahnya. Secara teknikal ini masih fase pembelian ya, apalagi ini masih fase pembelian, jadi kemungkinan ini sih masih bearish sideways ya, bearish sideways. Kalau kita lihat MACD memang untuk histogramnya aja ya, osilator histogramnya memang mengalami penurunan ya. Sementara kalau untuk garis signal dan MACD sendiri masih ini ya, masih zona golden cross, belum ada tanda-tanda dead cross-nya. Tapi kalau untuk stokastik sudah ini ya, sudah dead cross ya di garis 94,31, artinya udah terjadi overbought ya, jenuh beli di sini. Jadi tapi secara bandarmologi kalau kita lihat memang ini tadi hari pertama ada distribusi ya, atau pipe brokernya lakukan distribusi. Sementara asing sendiri di hari 10 periode hari ke-10 dan 20 memang akumulasi, tapi untuk 1 sampai 5 hari ini ya, periode hari pertama sampai ke-5 ini masih distribusi. Jadi ini ya di 5 menit terakhir tadi ada akumulasi ya. Jadi sebenarnya potensi naik juga sih sebenarnya di awal-awal, walaupun kemungkinan ada dibanting ya. Kalau untuk broker summary-nya tadi yang punya barang PD ya, masih PD ada menyimpan 99.545 lot sebesar 17,8 miliar. Ini kalau kita lihat fase pembeliannya itu 1205 kali ya. Di harga averaging terakhir PD 1790. Jadi kalau kita lihat ini PD averagingnya di 1790, sementara harga lastnya tadi 1795. Berarti udah profit ya 1 tick. PD sama YP juga averagingnya sama ya. Ini potensi juga sih kalau menurut bandarmologi potensi naik. Pun dengan broker summary bandarmologi potensi naik ya. Tapi kalau secara teknikal ini masih potensi ini ya, di bawah turun. Ya kemungkinan retrace dulu lah, nunggu di 1770 lah kalau mau ya. Nah, kalau kita lihat next yang saham berikutnya HKMU.
HKMU kalau kita perhatikan ini tadi membentuk candle doji ya, long lead doji. Dimana kalau kita perhatikan sudah di sini terbentuk garis golden cross ya antara si garis signal dan MACD. Jadi secara osilator histogramnya sendiri membentuk bullish divergence. Jadi bullish classic divergence. Kalau kita perhatikan, nah ini potensi naik ya kalau kita lihat. Tetapi kalau untuk stokastiknya belum ada tanda-tanda kenaikan, malah masih tanda-tanda nah ini memang ada sedikit ya, walaupun belum pasti tapi belum, masih ada zona dead cross. Teknikal masih fase penjualan. Kalau untuk bandarmologinya 5 menit terakhir tadi ada yang akumulasi ya, asing netral nggak masuk, tapi lokal ini ya melakukan akumulasi untuk 5 menit terakhir. Nah, cuman kalau time frame daily-nya distribusi. Tapi asing ada melakukan pemulihan ya. Jadi asing melakukan akumulasi juga untuk time frame daily-nya. Sebenarnya ini pantau ya. Kalau menurut technical analysis chart candlestick ini daerah Z-way tapi potensi lanjut karena dari bearish penurunan ya, kemudian 2 hari membentuk candle doji ya, kita menunggu candle konfirmasi berikutnya. Jika bullish potensi lanjut ya, karena ini sebenarnya potensi lanjut ini lebih besar di HKMU. Next, saham berikutnya adalah EAST. EAST kalau kita lihat tadi ditutup di harga 96, menguat ya sebesar 14,29%. High-nya sendiri sempat menyentuh level harga 106. Tadi mampu break di sini ya, di high-nya ini di 90. Jadi tadi mampu break di 90 dan bertahan di 96. Ini artinya potensial untuk lanjut ya kalau secara teknikal chart candlestick. Ini bisa kita lihat juga dari sini. Ini bisa kita ambil dari sini ya. Setelah break di sini, ya. Nah, harga 90. Artinya breaknya di 90 ya di sini. Ini potensi lanjut kalau kita perhatikan. Secara MACD kalau kita lihat ini terbentuk classic bullish divergence ya. Sejalan dengan ini ya. Nah, bisa kita lihat dari sini. Ini kita lihat ini ya. Ini convergence kalau kita perhatikan ini ke sini. Cuman berbeda dengan stokastik. Stokastik memasuki area jenuh beli, artinya terbentuk dead cross. Ini kita mesti hati-hati ya, wait and see dulu. EAST ini kita mesti lihat dulu betul. Kira-kira ini kita pantau aja, wait and see. Karena antara stokastik dan MACD tidak kontradiktif ya. Kalau kita cek secara ini bandarmologi memang tadi distribusi ya, kalau kita lihat baik asing ada melakukan akumulasi, sementara broker lokal, top 5 broker akumulasi itu distribusi. Jadi asing melakukan pembelian. Jadi memang ini kalau versi untuk akumulasi asing memang ya lanjut, tapi kalau untuk top 5 broker akumulasi ini distribusi, bandar lagi ngejual ya. Sementara kalau kita lihat secara broker summary, broker activity by stock ya, kita lihat ini EP masih punya barang 92.393 lot. Kalau kita
value ikan atau nilai ikan dalam RP itu 902,8 juta, hampir 1 M ya. Dan dia masuk di harga 98. Tadi harga lastnya 96. Jadi harga YP tadi masih di atas ya, di atas harga tutupan. Ini masih minus. Ini rata-rata ya. Kecuali ini yang NHXA masuk di 95 dan AT Pintratco tadi masuk di 92. Yang lainnya rata-rata masih di atas ya harga bandarnya. Jadi ini akan menarik ya, karena potensi akan diakumulasi untuk mendapatkan averaging harga setiap bandar. Jadi bisa jadi ini ada potensi turun dulu, turun baru naik. Karena beberapa bandar itu averagingnya di atas harga lastnya tadi ya. Next, saham berikutnya adalah Adaro. Adaro kalau kita perhatikan ini terjadi ada gap ya. Ini sebenarnya menarik. Dari sini, dari kemarin ini di sini ada gap turun. Ini membentuk candle long black body, tapi long short body ya. Long black short black body. Kalau kita lihat ini short black body. Jadi maaf tadi salah sebut ya, short black body. Dimana tadi ditutup melemah ya, minus 5,39%. Ditutup di harga 1755. Sebenarnya ini harga Adaro ini sudah harga valuasi wajar ya. Kalau kita lihat walaupun ada gap di sini turun, tapi kemungkinan dibuat turun juga sebenarnya besar ya. Kalau kita lihat secara MACD ini terbentuk di sini dead cross, dan setelah dead cross kita lihat ya osilator histogramnya sudah di area minus dan semakin memanjang ke bawah ya. Kalau kita lihat pun dengan stokastiknya juga masih di zona dead cross. Di sini terjadi pantulan dead cross juga hampir ya. Jadi ini masih potensi dibawa turun. Kalau kita lihat secara bandarmologi, nah ini kalau kita lihat Adaro, oh ya tadi akumulasi, asing juga akumulasi, oh berarti potensi balik arah ini cukup besar ya kalau kita lihat. Jadi ada akumulasi. Nah, di 5 menit terakhir juga kita akumulasi ya. Nah ini, wah ini menarik ini. Ini bandarmologinya akumulasi ya. Coba kita cek secara broker summary-nya. Broksumnya sendiri kalau kita lihat CS masih punya barang ya di harga 1756 sebanyak 157.746 lot dengan nilai 27,6 miliar ya. Jadi transaksi CS tadi banyak juga ya. Itu di harga las Adaro sendiri kalau kita lihat kan 1755 harga lasnya. Berarti ini tadi melakukan buy close ya. Ini beberapa yang melakukan buy close, kecuali ini BQ. Yang 3 ini dari CS GRBK ini melakukan buy close. Jadi sebenarnya potensi naik ya kalau antara bandarmologi, broker summary dan kalau kita perhatikan ya. Jadi antara bandarmologi, broker summary dan technical trading view sebenarnya mendukung buat balik arah. Jadi bisa jadi memang ini baru balik arah ya kalau secara bandarmologi. Wait and see lah, tunggu besok. Karena ini menarik, pantau aja nih Adaro. Menarik sebenarnya Adaro. Next, truk kalau kita lihat secara chart candlestick ini sudah mengalami penurunan ya, koreksi ya dari sini ke sini. Ini tadi sudah menyentuh level harga resist yang di sini sebelumnya di 199. Ini pantulannya di harga
low-nya tadi seri 157, jadi memantul di sini ya, di low yang ada di sini. Bisa jadi nih berpotensi naik juga ya kalau kita lihat. Tapi kalau mengikut MACD dan stokastik ini masih potensi lanjut. Teknikal juga masih potensi penjualan. Lanjut turun maksudnya ya, karena MACD belum ada indikasi pembalikan arah. Sementara stokastik juga belum, masih zona dead cross ya. Jadi ini potensi lanjut turun juga besar, tapi kita cek dulu ya bandarmologinya. Oh iya, kalau kita lihat 5 menit terakhir memang distribusi. Ini masih potensi lanjut turun ya kalau kita lihat. Kalau untuk ini broker summary-nya kita lihat. Ini IU masih tadi melakukan pembelian ya di harga 161. Sementara tadi harga lastnya tadi 160, tampak menjual ya kalau kita lihat. Ini melakukan pembelian 10 kali pembelian ya. Cuman ya memang kalau kita lihat jumlahnya kecil ya, 78 juta. Volume lotnya sebanyak 4.875 lot. Jadi ada beberapa ya, EU, SQ. Kita lihat ini hampir sama ya kepemilikan barangnya. Jadi ini potensi di bawah turun lah kalau kita lihat broker summary, karena ini tidak sanggup mengangkat. Malah ini mereka kan averaging dulu, kecuali EU ya. Saham berikutnya adalah BOS. BOS kalau kita perhatikan secara tren lain ini fase penurunan, tapi di area sini sudah masuk area ini ya, sudah masuk area 1 ya di sini. Nah, di sini ya. Kalau kita lihat di sini area 1 Jadi kita perhatikan candle yang terbentuk terakhir ini adalah hammer ya, candle hammer. Ditutup menguat 3,30% pada harga di close ya, close harganya itu 94. Ini potensi pembalikan arah naik ya kalau kita lihat, karena ini sudah mantul dari harga sini, dari harga low 86. Jadi di ini ya, ini masih bisa jadi diangkat ya. Ya bullish sideways lah ya kalau kita lihat. Ini kalau kita lihat MACD-nya sendiri masih ini ya, sudah mulai hampir membentuk bullish divergence walaupun belum ada, tapi stokastik sebenarnya sudah mengindikasikan ya, karena kalau kita lihat di sini sudah membentuk golden cross di area oversold ya, area jenuh jual. Yang ini sebenarnya sudah potensi buat naik ya kalau kita lihat buat BOS ini. Teknikal masih netral, artinya antara pasukan buyer dengan sellernya sendiri masih imbang ya, sama kuat. Tapi kalau kita cek secara ini BOS tadi secara bandarmologi distribusi ya. Nah, cuma asing ada akumulasi ya. Jadi domestik, broker domestik distribusi, tapi asing melakukan akumulasi. Kalau kita lihat di sini untuk ininya kita mesti tahu siapa. Ini kita lihat YP ya. Lagi-lagi masih ada punya barang 55.501 lot dengan nilai 490,6 juta. Ya walaupun nggak sampai setengah M ya. Ini YP tadi masuk berkali-kali ya. Kalau kita lihat 1025 kali frekuensi pembeliannya, tapi penjualannya juga 894. Jadi dia tadi ini averaging. Jual beli. Ini di harga lastnya dia untuk EP punya 91 untuk averagingnya ya. Sementara harga last BOS sendiri 94, jadi dia sudah profit ya. Nah ini sebenarnya kalau secara broker summary ini psikologi sebenarnya mestinya naik ya kalau kita lihat harga ini. Tapi kalau kita lihat bandarmologi justru distribusi ya kalau kita perhatikan. Ya ini ada asing akumulasi. Jadi kita lihat di sini AK UBS Sekuritas ya lakukan akumulasi juga. Ini BQ juga ya kalau kita lihat. JP Morgan juga ada masuk ya, ini BK asing juga ya.
di harga 91, harga last day 94. Kalau secara teknikal ini seharusnya mestinya naik ya, tapi pun itu market lah yang menentukan. Next, saham berikutnya adalah Pura. Pura kalau kita perhatikan ya, ini sudah di area ini ya, area 50, harga 50. Jadi tadi ditutup melemah di harga 52 ya close-nya. Jadi ini masih potensi sideways tidur ya, istilahnya sideways di harga 50. Kalau kita lihat MACD juga ini memang sih sudah mulai menurun ya, sudah mulai hampir divergence, tapi belum ya. Jadi kemungkinan ini masih sideways di harga 50, 51, 52. Stokastiknya juga mengindikasikan satu ya, walaupun sudah di area jenuh jual. Nah, ini teknikal penjualan. Kalau kita lihat di sini Pura sendiri tadi ada yang akumulasi untuk periode hari pertama ya, tapi distribusi ya, walaupun asing ada akumulasi ya. Ini menarik ini karena asing ada akumulasi. Untuk 5 menit terakhir tadi nih akumulasi ya, sementara asing netral. Ini menarik ini ya, Pura ini yang melakukan akumulasi. Untuk broksumnya sendiri kalau kita perhatikan, nah ini oh ya, NI masih ada ya 73.167 lot dengan nilai 381,1 juta ya, nggak terlalu banyak, tapi harganya itu averaging 52. Harga last tadi 52 nya masuk tadi buy close ya, 93 pembelian, dia juga jual beli ya. Untuk Pura ini wait and see lah untuk Pura, walaupun ada bandarmologi kita lihat akumulasi, tapi kita tetap pasti waspada ya kalau untuk Pura ini. Kalau memang besok bullish nggak apa-apa, kita bisa masuk, pantau aja, wait and see. Next berikutnya adalah Bumi. Nah ini Bumi menarik ya, kalau kita lihat sudah di bawah ya, sudah hampir menyentuh level harga high di harga high di sini ya, 77. Sudah hampir menyentuh ya high harga sini 77. Tadi kalau kita lihat ini ARB ya, minus 6,02%, itu harga 78. Jadi masih potensi di bawah turun juga kalau kita lihat. Yang masih di sama ya kalau kita lihat. Stokastik juga sama. Jadi bearish divergence ya, stokastik zona dead cross. Teknikal juga netral, artinya supply and demand-nya itu berimbang ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Bumi kalau kita perhatikan, nah ini tadi 5 menit terakhir di periode 5 menit terakhirnya yang distribusi ya. Kalau 5, 10, 20 menit itu akumulasi. Jadi ini menarik. Ini kalau kita lihat distribusi. Jadi Bumi ini potensi di bawah turun juga sebenarnya lebih besar ya. Kalau yang masuk di Bumi tadi CC masih ada nyimpan lumayan banyak, 5,2 miliar, 664.726 lot. Kita lihat harganya dia 78, sementara tadi harga lastnya juga 78. Jadi masuk buy close tadi ada beberapa yang masuk ini 78 ya, CC, YP, YU, dan rata-rata di atas 1 miliar ya. Ini potensial ya kalau kita lihat yang masuk, tapi tinggal kita ngikutin mereka masuk beli. Ini kan sistemnya, mereka masuk beli jual untuk mendapatkan harga averaging mereka sambil menaikkan harga saham tersebut.